Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, kita sampai pada tahapan terakhir untuk proses input dokumen transaksi yang ada pada Tangaya Konveksi, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dari dokumen transaksi nomor 1 sampai nomor 47. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, yaitu kita akan coba bahas mengenai dokumen penyesuaian dari Tangaya Konveksi. Di sini sudah terlihat untuk bukti memorialnya, ya, di mana untuk menginput bukti memorial ini kita akan gunakan satu cara, di mana untuk setiap adanya bukti memo itu akan kita catat ke dalam tab menu akun, kita masuk ke record journal entry. Ya, jadi ini adalah sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk dokumen penyesuaian khususnya bukti memo atau bukti memorial ini akan kita catat ke dalam satu ke dalam satu menu, yaitu kita masuk tadi ke tab menu akun lalu masuk ke record journal entry seperti ini, ya. Jadi masuk ke tab menu akun lalu masuk ke record journal entry. Sekarang kita akan coba analisis atau kita coba amati untuk bukti memo dari dokumen penyesuaian 31 Desember yaitu Tangaya Konveksi. Di sini ada 9 isi memo. Yang pertama kita coba mulai untuk berdasarkan isi memo yang ada di sini. Yang pertama, berdasarkan dari data rekening koran bank yang dari rekening koran bahwa bank itu telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro sebesar 1.750.000. Ini artinya bahwa kita ada informasi bahwa ada pendapatan bunga dari tabungan kita atau dari giro kita yang ada di bank, yaitu besarnya pendapatan bunga adalah 1.750.000. Kemudian selain informasi adanya pendapatan bunga dari giro atau dari jasa giro, di sini ada informasi tentang bahwa pihak bank mendebit untuk biaya administrasi sebesar 25.000. Sehingga di sini ada informasi ada biaya administrasi atas dana kita yang ada di bank. Adanya bukti memo yang pertama terkait informasi ini, maka akan kita catat ke dalam jurnal. Kita masukkan dulu untuk nomornya 03, ya. 03 BM. Oke, 03 garis miring BM, tanggalnya itu tanggal 31, ya. Kita karena di sini adalah dia penyesuaian, maka kita kasih tanda bintang depan tanggal 31 Desember 2021. Keterangannya di sini adalah 31 Desember, iya. Oh, di sini nggak usah pakai bintang, ya. 31 Desember memonya di sini adalah terkait pendapatan bunga di sini. Oke, pendapatan jasa giro, ya, seperti ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pendapatan jasa giro dari bukti memo yang pertama ini. Yang pertama di sini ada pendapatan, ya, pendapatan bunga atau telah dikredit. Terus kemudian di sini pihak bank mendebit adanya biaya administrasi bank. Otomatis kita di sini ada pendapatan bunga 1.750.000, kemudian ada biaya administrasi bank 25 juta, sehingga sisanya akan kita catat ke dalam cash in bank. Oke, jurnalnya adalah yang pertama cash in bank. Ya, nilainya belum kita ketahui. Yang kedua adanya biaya administrasi bank. Di sini keterangannya adalah telah mendebit biaya administrasi bank. Sehingga untuk akun biaya administrasi bank kita akan gunakan akun interest expense, ya, interest expense. Oke, nilainya di situ adalah 25.000. Kemudian telah mengkredit, ya, telah mengkredit adanya jasa giro, berarti ada pendapatan bunga. Karena pendapatan bunga di sini normalnya dikredit, maka kita akan gunakan akun interest revenue, ya, ini kode 8. Di sisi sebelah kredit, karena keterangannya pihak bank telah mengkredit, letakkan di sisi sebelah kredit. Jumlahnya sini adalah 1.750.000. Ya, seperti ini. Sehingga dengan adanya pendapatan jasa giro 1.750.000 kemudian dipotong dengan biaya administrasi bank sebesar 25.000, sehingga total di sini yang diterima di cash in bank adalah 1.725.000.
Dia otomatis akan menghitung. Itu untuk jurnal yang pertama. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang kedua. Di sini ada perlengkapan pabrik. Ya, ada perlengkapan pabrik, toko dan kantor yang telah terpakai masing-masing sebesar 3 juta. Ya, 3 juta ini untuk perlengkapan pabrik ini. Kemudian ini akan diasumsikan sebagai BOP sesungguhnya. Maka kita akan gunakan akun BOP sesungguhnya. Jadi untuk BOP sesungguhnya kita akan catat dengan akun aktual factory overhead cost. Kita masuk kode 5. Ya, aktual factory overhead cost, oke. Ini nilainya di sini adalah 3 juta. Kita masukkan 3 juta di sisi sebelah debit, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah toko. Ya, toko ini besarnya yang terpakai adalah 2 juta. Jadi untuk perlengkapan pabrik 3 juta, untuk toko ini 2 juta, untuk kantor ini 1 juta. Nah, untuk 2 juta ini toko akan kita gunakan akun di situ adalah store supplies expense karena yang terpakai. Jadi beban yang terpakai dari perlengkapan. Ya, store supplies expense kita masuk kode 6, store supplies expense berarti yang ini. Ya, nilainya di sini ada 2 juta. Lalu yang terakhir di sini adalah untuk kantor 1 juta. Kantor itu adanya pemakaian atas perlengkapan kantor ini kita akan gunakan akun office supplies expense. Kita gunakan office supplies expense. Kita masuk kode 6. Office supplies expense. Yang ini berarti. Oke, di situ nilainya adalah 1 juta. Ya. Kemudian di sisi sebelah debitnya untuk aktual factory overhead cost atau perlengkapan pabrik dengan adanya pemakaian perlengkapan pabrik, maka otomatis di sini perlengkapan pabriknya pun akan berkurang. Berarti kita gunakan akun di sini factory supplies. Kode 1 ya. Ya, berarti yang ini. Ya, kita letakkan di sisi sebelah kredit, besarnya samakan dengan yang 3 juta ini. Jadi aktual factory overhead cost ini berpasangan dengan factory supplies, nilainya di sini 3 juta. Lalu kemudian untuk store supplies expense ini akan kita gunakan akun store supplies ya. Jadi store supplies expense ini kita gunakan lawannya atau pasangannya adalah store supplies. Kita cari store supplies. Ya, berarti yang ini. Nilainya samakan dengan store supplies expense, nilainya 2 juta. Lalu yang ketiga, untuk office supplies expense ini kita pasangkan dengan office supplies. Ya, berarti yang ini. Nilainya kita samakan 1 juta. Jadi jurnal untuk isi memo atau bukti memo yang kedua itu adalah actual factory overhead cost, store supplies expense, office supplies expense pada factory supplies, store supplies, dan office supplies. Itu untuk bukti memo yang kedua. Sekarang kita masuk ke jurnal atau masuk ke bukti memo yang ketiga ini, informasi yang ketiga. Untuk informasi yang ketiga di sini di informasi ini adalah penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan tabel aset tetap. Gedung disusutkan 1 juta. Oke, gedung disusutkan 1 juta. Nah, untuk penyusutan gedung ini dialokasikan untuk pabrik 70%, untuk toko 10%, dan administrasi adalah 10%. Di sini kalau kita perhatikan, di sini untuk persentasenya 70, 10, 10 berarti ada 90%, berarti kurang 10% untuk menjadi 100. Sehingga di sini saya alokasikan atau saya asumsikan untuk pabriknya 70%, toko 20%, dan untuk administrasinya adalah 10%. Oke, yang pertama dulu ini untuk yang penyusutan aset tetap yang pertama, gedung ini disusutkan 1 juta ya. Oke, penyusutan 1 juta itu dialokasikan yang pertama ke pabrik. Nah, untuk pabrik ini tadi sepakat bahwa ini diasumsikan atau dicatat sebagai BOP sesungguhnya, maka kita gunakan akun di sini adalah actual factory overhead cost ya. Kita gunakan actual factory overhead cost. Ya, berarti ini nilainya adalah di sini untuk 70% dari 1 juta, berarti di sini nilainya adalah 700.000. Ya, 700.000 ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk tokonya
ini akan kita alokasikan ya, di sini kita alokasikan sebagai actual factory overhead cost ya, actual factory overhead cost. Kemudian yang kedua untuk apa tadi ini? Untuk tokonya 20% ya, saya asumsikan 20%. Ini kita gunakan akun depreciation expense store building. Kita masuk kode 6. Depreciation expense store building berarti yang ini. Ya, ini nilainya kalau 20% dari 1 juta ya. Saya asumsikan bahwa untuk yang toko ini adalah 20%, sehingga 20% dari 1 juta itu adalah 200.000. Lalu kemudian untuk yang administrasi ini akan kita catat dengan depreciation expense apa ini? Depreciation expense, kita cari kode 6 ya, depreciation expense office building ya, office building, depreciation expense office building, kode 6, depreciation expense office building, mungkin yang ini ya, office depreciation expense office building. Kok tidak ada? Oh, yang ini ya. Ya, depreciation expense office building. Oke, nilainya di sini adalah 10%. 10% dari 1 juta berarti 100.000. Oke. Jadi, jurnalnya yang pertama untuk 1 juta dialokasikan sebagai ke pabrik 70%, di mana untuk ini untuk pabrik diasumsikan sebagai BOP sesungguhnya, maka kita gunakan actual factory overhead cost. Itu 70% dari 1 juta berarti 700. Kemudian untuk yang pabriknya, untuk tokonya 20%, ini kita gunakan depreciation expense store building. Dan yang terakhir adalah untuk ADM atau administrasi 10%, ini adalah kita gunakan akun depreciation expense office building. Sedangkan di sisi kreditnya, ini kita gunakan akun debt building atau akumulasi depreciation building. Berarti yang building berarti yang ini. Kita cari. Ya, berarti yang ini. Nilainya adalah jumlah ini, yaitu 1 juta. Yaitu jurnal untuk yang nomor 3. Jadi jurnal untuk poin yang ketiga bunyinya adalah actual factory overhead cost, depreciation expense store building, depreciation expense office building pada akum debt building. Seperti itu ya. Oke, sekarang poin yang ketiga, yang pertama untuk yang gedung. Sekarang yang kedua, untuk yang aset tetap bentuk peralatan pabrik. Untuk peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000. Ini dialokasikan sebagai BOP sesungguhnya. Oke, adanya peralatan pabrik ini maka akan kita catat ke dalam jurnal. Karena tadi diasumsikan sebagai BOP sungguh, maka kita gunakan akun actual factory overhead cost. Berarti yang ini nilainya tadi adalah 1.250.000 pada di sisi kreditnya kita gunakan akum debt factory equipment. Akum debt factory equipment. Kita cari kode 1, akum debt factory equipment. Ya, berarti yang ini. Oke, nilainya sama 1.250.000. Oke, itu yang peralatan aset tetap dalam bentuk peralatan pabrik. Sekarang untuk peralatan toko. Untuk peralatan toko disusutkan sebesar per bulan adalah 125. Oke, peralatan toko kita akan gunakan akun di sini depreciation expense store building. Ya, depreciation expense kode 1. Depreciation kode 6 kode 6 depreciation expense store building berarti yang ini. Oke, nilainya adalah 125.000. Oke, kreditnya kita gunakan akum debt store building. Kita cari akum debt store equipment apa building ini? Building ya harusnya. Akum debt store. Oh, akum debt store building. Ada nggak sini? Kita cari. Akum debt store building.
Oh, yang ini ya. Akumdep building berarti ya. Oke, ini toko building berarti. Oke. Toko itu berarti pakai peralatan toko ya. Peralatan toko berarti factory equipment, sorry. Akumdep factory equipment building store. Akumdep store equipment. Oh, pakai store equipment berarti ya. Akumdep store equipment. Oke, yang ini. Nilainya 125. Oke, itu untuk yang peralatan toko. Sedangkan untuk peralatan kantornya, ini kita akan catat ke dalam jurnal. Kita gunakan depreciation expense office equipment, berarti kode 6. Depreciation expense store equipment ya. Depreciation expense office equipment ada nggak? Store building, store equipment. Oke, yang ini ya. Ini untuk peralatan kantor, store equipment. Oke, nilainya di sini adalah 125 juga. Sedangkan sisi kreditnya itu kita gunakan akun Akumdep office equipment. Akumdep office equipment. Oh, sorry, kode 1 ya. Kode 1 Akumdep. Oke, yang ini nilainya sama 1.125.000. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kendaraan disebutkan sebesar 500.000. Untuk kendaraan sendiri adalah depreciation expense vehicle. Kita cari. Ya, berarti yang ini. Ya, nilainya adalah 500.000. Oke. Oh, ini mentok ini, nggak ada lagi. Oh, berarti terlalu banyak ya. Kita hapus saja. Kita save dulu. Kita record dulu. Oke, kita lembar kerja baru. Samakan ini. Masih kodenya adalah 03 garis miring BM, tanggalnya masih sama. Ini adalah keterangannya penyusutan aset tetap. Oke, yang terakhir ya, yang belum kendaraan disebutkan, ini kita gunakan depreciation expense vehicle. Mana tadi? Oke, yang ini nilainya 500 pada Akumdep vehicle ya. Kita gunakan yang iya, berarti yang ini. Oke, selesai. Kita record. Nah, sorry, kita tab dulu ke bawah sampai ini 0. Oke, kita record. Oke, selesai untuk dokumen atau bukti memo yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang keempat. Oke, untuk bukti memo yang keempat, perhatikan bahwa gaji dan upah bagian penjualan yang belum dibayar itu adalah 7.200.000 dan gaji bagian administrasi dan umum ini adalah 6.400.000 dan upah tak langsung atau BUP sungguh adalah 2.500.000. Oke, nomor 4. Dan kita catat masih ke akun, lalu rekod jurnal entry. Masukkan di sini nomornya tadi adalah 03 BM ya. 03 garis miring BM tanggal masih 31. Ini adalah untuk utang biaya. Yang pertama, gaji dan upah bagian penjualan yang belum bayar 7.200.000. Berarti untuk gaji dan upah bagian penjualan kita gunakan akun wages and salaries expense. Oke, wages and salaries expense. Nilainya di sini kalau kita lihat adalah 7.200.000. Lalu yang kedua,
gaji bagian administrasi dan umum 6.400.000. Untuk gaji bagian administrasi dan umum itu kita akan gunakan akun wages and salaries general and administrasi umum. Wages and salaries general, kode berapa nih? Kita cari ya yang ini. Nilainya adalah berapa di sini? 6.400.000. Oke, lalu yang ketiga, dan upah tak langsung atau BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya berarti kita gunakan akun aktual ya. BOP sesungguhnya kita gunakan akun aktual. Ya, berarti yang ini besarnya adalah 2.500.000. Oke, sedangkan untuk sisi kreditnya, karena ini gaji ini belum bayar, maka otomatis akan menambah hutang gaji. Kita gunakan akun wages and salaries payable. Nilainya sejumlah 3 gaji ini. Ya, jadi gaji bagian sales, bagian general, bagian administrasi, dan gaji bagian atau patak langsung itu nilainya otomatis ini akan terakumulasi, kemudian kita masuk ke atau dimasukkan ke dalam hutang gaji atau wages and salaries payable 16 juta. Kita tap, kita record. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Listrik, air dan telepon yang belum dibayar. Oke, kita masukkan dulu nih 03 BM sama di sini hutang biaya lagi. Oke, listrik dan telepon yang belum dibayar 2.750.000 dialokasikan untuk pabrik 2 juta. Ini dicatat sebagai BOP sesungguhnya. Kemudian sisanya dicatat sebagai beban listrik, air dan telepon. Berarti yang pertama untuk listrik, air dan telepon yang belum dibayar adalah 2.750.000. Dialokasikan untuk pabrik 2 juta. Yang 2 juta ini dicatat sebagai BOP sesungguhnya. Kita gunakan aktual factory overhead cost. Ya, berarti yang ini nilainya 2 juta. Lalu kemudian sisanya baru dicatat sebagai beban listrik dan telepon. Kita masukkan di sini akun electricity, ya, telepon and water expense. Ya, berarti yang ini sisanya yaitu berarti berapa ini? 2 juta. Berarti 1.750.000 berarti. Oke, di sini karena biaya-biaya ini belum bayar, maka otomatis hutang biaya atau di sini hutang hutang listrik menjadi bertambah. Maka di sisi kreditnya kita gunakan electricity, telepon and water payable. Nilainya sejumlah ini yaitu 2.750.000. Oke, itu poin yang ke-6. Kita bisa record. Kita masuk lagi 03 garis miring BM, tanggalnya sama. Kompensasikan. Berarti ini perhitungan fed in dan fed out. Oke, perhatikan di sini kompensasikan fed in terhadap fed out bulan Desember. Artinya kita disuruh memperhitungkan antara fed in dan fed out. Maka bahasanya kita disuruh membalik atau membuat jurnal pembalik di sini. Kita lihat di sini untuk normalnya, kita lihat di saldonya untuk fed in, berarti kita masuk kode 1 ya. Fed in itu normalnya dia ada di sisi sebelah kredit ya. Untuk fed in normalnya karena dia masuk kategori harta, dia masuk di sisi sebelah debit. Maka saat masuk di jurnal nanti akan masuk di sisi sebelah kredit. Sedangkan untuk fed out ini normalnya karena dia masuk kategori hutang, dia ada di sisi sebelah kredit. Sehingga untuk fed out sendiri ini kita catat di sisi sebelah debit ya. Fed out kode 2 ya. Ya, berarti yang ini fed out ada di sebelah debit, sedangkan kreditnya kita masukkan fed in, berarti yang ini. Nah, sekarang kita masukkan untuk saldo fed out-nya. Kita lihat di sini, saldo fed out berapa di sini? Fed out di sini nilainya adalah 17.775.000. 17.775.000. Ya, itu untuk fed out. Sedangkan untuk fed in-nya kita masukkan di sisi kredit. Kita lihat saldonya di sini. Untuk fed in nilai saldonya adalah
8.535.000. 8.535.000. Oke, selisih antara fade out dan fade in, karena ini besarnya lebih besar di sisi debit, maka untuk selisihnya kita masukin di fade payable. Ya, kita masukkan di fade payable, itu kode 2, berarti yang ini itu jumlah selisih antara keduanya, yaitu 9.240.000. Oke, ini untuk jurnal yang nomor 6. Selesai, kita rekod. Kita masuk lagi 03 garis miring BM. Oke, sama asuransi yang telah kadaluarsa. Oke, ini asuransi. Oke, yang kadaluarsa berarti yang sudah terpakai. Di sini 600. Jurnal untuk mencatat adanya asuransi atau pemakaian asuransi atau asuransi yang telah terpakai adalah insurance expense. Kita masuk kode 6. Ya, ini nilainya di sini adalah 600.000. Insurance expense pada prepaid insurance. Kita masukkan kode 1. Oke, sama nilainya 600. Oke, kalau sudah kita tap sampai ini 0, autofillnya kita record. Kita masuk lagi untuk yang selanjutnya. Nomor 8 adalah hitung pajak penghasilan PPh dengan ketentuan di sini tarif sesuai dengan PP nomor 23, yaitu 2018 mengenai tarif PPh final dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 0,5% dari peredaran bruto. Oke, karena peredaran bruto berarti kita lihat di sini saldo peredaran bruto, berarti saldo total pendapatan di sini kode 4 totalnya adalah 1 miliar. Ini di bawah 4 miliar ya, berarti dapat potongan 50% di sini atau 0,5%. Berarti di sini kita hitung 1 miliar 1.604.230 dikalikan 0,5 ya. Kita coba hitung di sini, kita pakai kalkulator. Coba kita hitung di sini. Oke, kita hitung ya. Itu nilainya 1 miliar 604.230 dikali dikali 0,5%. Ketemunya di sini adalah 8.021.150 berarti. Ini yang akan kita catat ke dalam jurnal. Jadi kita masukkan di sini. Ini adalah perhitungan. Jurnalnya adalah income tax expense kode 9, Iya. Income tax expense nilainya 8 juta 021.150. Income tax expense pada income tax payable. Kita masukkan kode 2. Iya, yang ini. Nilainya sama 8.021.150. Oke, kita rekod. Dan yang terakhir di sini kita lihat kita disuruh menutup BOP yang dibebankan dan BOP sungguhnya dengan mencatat selisih BOP itu ke dalam HPP sebesar 595. Kita cek di sini. Untuk saldo BOP yang dibebankan, berarti kita cek untuk yang kode 5 berarti ya. Yang dibebankan berarti yang ini ya, applied ini di sini nilainya 12 juta. Sedangkan untuk actual factory itu 13.200. Sekarang kita cek. Kita coba cek di sini 13.200 dikurangi 12.605. Ya, kita coba cek. Berapa itu? 13.200 dikurangi 12.605.
Aduh, sorry. Ini dinolkan dulu ya. Ya. 13.200.000 dikurangi 12.605. Perhatikan, selisihnya sama dengan yang di soal 595.000. Oke, berarti jurnal untuk mencatat untuk poin ke-9, karena kita disuruh menutup, maka kita balik. Ya, kita balik saldonya. Oke, kita masuk ke akun rekod jurnal entry, masukkan 03-BM. Tanggalnya sama, di sini adalah menutup POP. Jurnalnya adalah ya. Karena selisih HPP ya, berarti applied factory overhead cost. Kita masukkan dulu untuk applied untuk yang dibebankan ini. Applied factory overhead cost. Ya, yang ini. Nilainya adalah yang berapa tadi? Nilai saldonya di sini. Kita lihat 12.605. 12.605. Oke, kemudian untuk sebelah kreditnya sebelah kreditnya berarti kita masukkan aktual faktor ya. Aktual faktori berarti yang ini. Oke, sisi kreditnya nilainya tadi kita lihat di sini untuk aktualnya sendiri adalah 13.200.000. Nah, selisih keduanya ini kita masukkan ke dalam cost of goods sold HPP. Ya, dia ada di sebelah debit. Jadi kalau kita susun serapi, jurnalnya adalah cost of goods sold, applied factory overhead cost pada actual factory overhead cost. Oke, seperti ini jurnalnya. Oke, kalau sudah kita rekod. Ya, selesai untuk bukti memo ini. Oke, dengan adanya menyelesaikan dokumen penyesuaian ini, maka setelah sudah laporan keuangan dari Tangaya Konveksi. Nah, tahapan terakhir adalah kita coba akan cetak data. Ini andai kata kalian ingin mencetak hasil laporan keuangannya, maka cara mencetaknya kita langsung bisa ke report sini atau bisa dari sini, klik reportnya. Oke, dari sini bisa kita lihat, misal kita mau mencetak trial balance, berarti kita klik trial balance ini, klik 2 kali. Oke. Periodenya jangan lupa di sini periode ke-13 karena di awal periode 12 ya. Soalnya yang di sini yang ke ya seperti ini. Ya sudah benar ya sepertinya. Ini bisa kita langsung display. Ya, ini adalah gambaran trial balance yang ada di Tangaya Konveksi. Nah, untuk mencetaknya atau menyimpannya, caranya kita bisa masuk ke send to, lalu masuk ke mau dicetak dalam bentuk apa, ini tinggal pilih. Apakah dalam bentuk Excel, email, fax, atau PDF. Di sini cenderung saya menggunakan akan saya cetak dalam bentuk PDF. Berarti saya pilih PDF. Ya, lalu setelah pilih bentuk PDF, maka ditentukan bentuk apa, tempat penyimpanannya mau diletakkan di mana gitu. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal ditempatkan saja. Pastikan bahwa tempat direktori yang tempat menyimpan itu di posisi yang memang betul-betul kalian tahu posisinya di mana. Oke, kalau sudah seperti ini kita save. Ya, selesai. Itu untuk menyimpan atau mencetak trial balance. Lalu yang kedua yang biasanya dicetak adalah dalam bentuk laporan laba rugi. Kita masuk ke mana? Di sini kita lihat, iya, profit and loss-nya ini. Profit and loss yang ini berarti ya. Profit and loss accrual ini kita klik 2 kali. Oke, di sini untuk periodenya date from Desember. Ya, Desember di sini sama Desember sampai Desember ya. Karena periode Desember. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kalian display. Ya, ini adalah gambaran dari laba rugi. Sama untuk mencetaknya kita bisa send to ini, lalu pilih PDF, tentukan lokasinya, kalau sudah kita simpan save. Oke, selesai untuk proses cetak laporannya. Saya rasa dengan berakhirnya untuk pertemuan terakhir ini, maka berakhir pula untuk proses penyelesaian laporan keuangan pada Tangaya Konveksi. Sampai ketemu pada pembelajaran dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.